Baiklah, saya akan mengisi waktu sedikit untuk ini. Jadi saya akan presentasi sedikit saja. Intinya saya ingin menunjukkan bahwa seperti apa kita akan belajar. Pertama, kita akan melihat visi kita adalah visi sebagai universitas research. Jadi kita akan memperkuat kemampuan research dan juga memanfaatkan riset itu untuk pengembangan kebijakan program di daerah-daerah. Kalau saya sebut pembangunan nasionalnya, pembangunan daerah-daerah, dan juga berkontribusi kepada masyarakat dunia. Sehingga kalau kita menulis paper di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia untuk nasional, dalam bahasa Inggris global. Sehingga universitas kita, fakultas kita, program studi kita ini menjadi bagian dari masyarakat global. Yang kedua, saya pastikan bahwa kita memiliki tujuan pembelajaran dan capaian bahwa Anda pada akhir kegiatan Anda di sini sudah sangat jelas. Misalnya saya ambil mampu menganalisis program. Jadi kalau ada program yang tidak efektif harus Anda bisa tangkap, bisa baca, bisa dianalisis, bisa diperbaiki. Kalau kita berkaitan dengan riset, Anda harus mampu melakukan dan menerbitkan penelitian. Kita standarkan seperti itu. Nah, tadi menganalisis ya, yang keempat, menciptakan program kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dalam pemberian layanan kesehatan. Jadi ada program kesehatan masyarakat, juga ada program pemberian layanan kesehatan. Ini public health service, ini medical services, seperti di rumah sakit, di tempat-tempat pelayanan yang lain. Yang terpenting, lulusan kita meminta Anda bisa membuat kebijakan dan mengadvokasi kebijakan itu kepada pihak-pihak publik dan pihak-pihak pemerintah. Yang terakhir, tentu saja Anda sebagai konsentrasi spesifik, Anda harus bisa menguasai teori-teori dan dalam bidang konsentrasi Anda untuk diterapkan di dalam program dan layanan kesehatan. Ini kalau mau dalam ini nanti dilihat lagi secara rinci nomor satu apa. Nomor satu itu tentang moral isu. Moral, universal values tadi saya lupa menyebutnya. Itu kita harus hak asasi, harus bebas dari sara, bermacam-macam ada di sini. Ya. Yang penting lagi kita tadi sudah disebut-sebut kita punya akreditasi A, kemudian ASEAN University Network, lalu kita juga punya hubungan baik dengan TROPED yang di Eropa. Nanti saya jelaskan. Tadi Bu Yayi sudah menyebutkan ada yang bisa sekolah kurang dari 24 bulan, tetapi program kita didesain untuk 24 bulan. Jadi nanti kalau ada, karena program IKM ini akan dibawahi oleh departemen-departemen. Jadi ketua departemen atau minat di sana nanti akan membuat kebijakan spesifik jika ada orang yang patut dibuat spesifikasi tertentu sehingga beliau bisa menamatkan kurang dari 24 bulan. Misalnya beliau sudah pernah mempublikasi, sudah membuat riset yang lebih awal dan seterusnya, tergantung dari penilaian kita. Tetapi kita memastikan bahwa sebagian besar mahasiswa kita akan mengikuti pola yang 24 bulan, 4 semester. Nanti untuk yang seminar yang fresh graduate ya, kita akan melakukannya pada jam pagi 8 sampai jam 16 di Jumat. Tetapi bagi yang sudah bekerja, yang memang mendaftarkan untuk kepentingan pekerjaan mereka, mereka akan mendapat fasilitasi pada jam yang sore atau malam hari. Nah ini contoh penjelasannya dan saya kira Anda sebagian sudah tahu. Pada semester 1 sebagian besar mata kuliah utama sudah diberikan, lalu semester 2 mata kuliah konsentrasi, kemudian mata kuliah ketiga kita penguatan dari magang, proses persiapan penelitian, sampai pada semester 4 penelitian lapangan, penulisan, seminar-seminar, dan lulus pada kira-kira bulan Oktober tahun 2022. Ya. Nah ini yang saya pentingkan, kebijakan Merdeka Belajar. Di keempat ini kita sedang beradaptasi dengan dunia baru dan untuk itu kita memberi kesempatan yang belajar itu Anda, bukan kita yang mengajar. Jadi student based learning. Yang pertama, kuliah sekarang versi daring banyak. Jadi Anda bisa mengikuti kuliah-kuliah versi daring meskipun Anda tidak bisa mengikuti kuliah dalam bentuk yang reguler. Jadi sebenarnya pada prinsipnya mahasiswa yang mau mengambil kuliah apa saja di
di prodi ini bisa mengambil. Kalau dia nggak bisa mengambil bertemu langsung, dia mengambil kuliah daringnya. Tinggal Anda cari yang mana yang bisa sesuai dengan bidang Anda. Jadi meskipun Anda di konsentrasi tertentu, Anda bisa ngambil kuliah versi daring yang lain. Kemudian kedua, kita memberi kesempatan untuk studi independen, untuk topik yang ingin Anda dalami, tetapi tidak ada mata pelajarannya. Jadi ini Anda bisa magang dengan seorang dosen dengan ada mata kuliah tersendiri yang khusus, yang sifatnya bukan kuliah tapi magang nantinya. Terus Anda sendiri bisa magang di tempat, di lembaga yang sesuai dengan tuntutan keahlian yang mau Anda perdalam. Kalau Anda mau jadi ahli tertentu, Anda berdiskusi sama kita, tanya, saya mau magang di mana, di dalam negeri maupun di luar negeri bisa. Anda juga bisa magang sebagai dalam bentuk membuat publikasi bersama dosen. Nanti kita juga sediakan. Jadi banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi Anda jangan pasif, Anda yang aktif, Anda membuat sesuatu. Terus Anda juga boleh kuliah di luar UGM. Nah ini misalnya kuliah-kuliah musim panas, nasional maupun internasional, seperti kata tadi ada di Tropmed, ini di Eropa, ini ada di ASEAN. Nanti Anda tinggal kalau sudah masuk akan kita tunjukkan kuliah-kuliah Tropmed itu seperti apa dan seterusnya. Yang terakhir, Anda bisa riset dengan dosen pembimbing pendamping dari universitas lain. Jadi karena Anda berasal dari misalnya Papua, bisa mengajak dosen sana untuk mendamping di sini. Karena kita ingin tadi sekali lagi untuk mengembangkan Anda dan network dengan universitas-universitas lain yang ada di sana. Nah, kami sangat setuju untuk mengembangkan kebijakan Merdeka Belajar. Jadi Anda jangan hanya pasif di sini, hanya menerima apa saja, kira-kira demikian. Nanti di waktu yang akan datang akan saya diskusikan lagi lebih lanjut mengenai adaptasi-adaptasi yang kita buat demi membuat mahasiswa bisa belajar sesuai dengan keinginan, kemampuan, keahlian yang akan mereka tempuh di masa yang akan datang. Termasuk jika Anda ingin S3, bagaimana nanti kita sudah siapkan dari awal sekarang ini, sehingga Anda bisa dapat S3 di dalam negeri maupun cari S3 di luar negeri. Juga kita bantu untuk sampai bisa ke sana. Dengan cara Anda harus memahami Anda mau apa di sini, dan kita akan memfasilitasi hal itu terjadi. Kira-kira demikian dari saya. Baik, terima kasih. Selamat datang semuanya di UGM, meskipun tidak datang ke kampusnya sementara ini.